bersyukur buat kasih setiamu ya Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh menikmati Engkau ya Tuhan. Kami boleh melalui hari-hari hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tiada pernah henti-hentinya kami rasakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami untuk dapat menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Baik secara live Tuhan, kami tetap bersyukur walaupun kami tidak berjumpa satu dengan yang lainnya. Tapi kami tetap dapat menikmati Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang terus Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh memakai hidup kami untuk boleh memuliakan Engkau ya Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini syukur kami Tuhan. Ini penyembahan kami ya Bapa. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu menyembah Engkau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh penyembahan kami, syukur kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.
Ya, salam kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam kasih setia Tuhan dalam ibadat online kita. Saya sangat senang masih bisa berjumpa dalam kondisi seperti ini. Saya sungguh yakin percaya bahwa kasih setia Tuhan akan terus menuntun kita untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Walaupun masalah pandemi yang semakin merajalela, tapi kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Buat saudara semua di mana saja berada, mari kita siapkan hati kita, tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa supaya isi hati Tuhan di zaman akhir ini memberikan kita peneguhan untuk kita mampu menghadapi semua. Kita berdoa. Kami sanjung kebesaran Tuhan. Kami agungkan nama Tuhan sepanjang masa, sepanjang abad. Karena Engkau yang layak menerima setiap korban persembahan kami, Bapa. Terima kasih untuk waktu pada sore hari menjelang malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan berikan kami waktu untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Bapa, hamba alat kosong, hamba tidak punya apa-apa di hadapan hadirat Tuhan. Kami meminta kemurahan kasih setia Tuhan, Roh Kudus bekerja atas hamba-Mu. Biar isi hati Tuhan benar-benar disampaikan, menggugah setiap hati umat-umat Tuhan supaya mereka kuat dan menghadapi setiap tantangan hidup ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami minta Roh Kudus bekerja untuk teman-teman di mana saja mereka berada. Sejauh suara ini sampai Tuhan, Tuhan jamah berkati mereka supaya firman Tuhan ini membentuk hati mereka, membentuk hidup mereka untuk menjadi mesbah doa-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa yang baik. Bicara buat kami. Kami siap menikmati firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara semua yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya pilih dari Kejadian 6. Kejadian 6 ayat yang ke-6, 7, 8 dan sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 kita akan mulai dan yang lainnya kita akan sesuaikan saja. Kita lihat firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara semua. Demikian firman Tuhan dimulai dari ayat yang ke-8, nanti kita kaitkan yang ayat 6, 7 dan 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saudara ini kasihan dalam Yesus Kristus. Di suatu bagi Allah kita yang mendengarkan, menyimpan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita lepas hari. Salam buat teman-teman yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang seorang Nuh, seorang abdi Allah yang luar biasa. Dia mendapatkan satu visi dari Tuhan untuk membangun sebuah batra di hadapan hadirat Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa pada waktu itu. Saudara ini dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam proses pembentukan batra itu tidak gampang. Nuh menghadapi proses demi proses. Di sekitarnya selalu mengolok dia, menghina dia. Bahkan sekitarnya tidak bisa mendukung dia dalam membentuk batra yang Tuhan berikan kepada dia untuk membentuk atau membuat batra itu. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita memasuki, orang dunia bilang kita memasuki hari kasih sayang atau hari Valentine Day. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Nuh waktu itu mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, mendapatkan kasih daripada Allah. Waktu itu semua orang tidak lagi mengenal Tuhan. Semua orang tidak lagi mau mendengarkan suara Tuhan. Semua orang tidak lagi mau datang untuk merendahkan diri hadapan hadirat Tuhan. Cuma satu keluarga, Nuh dan isi rumahnya. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kasih di dunia ini terbatas. Kasih di dunia ini banyak pura-pura. Kasih di dunia ini kadang-kadang mengecewakan kita. Tapi kasih daripada Tuhan adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang sungguh-sungguh ketika dia mengasihi, benar-benar dia mengasihi. Dia tidak pernah melihat setiap pelanggaran dosa kita. Dan di zaman Nuh, dia mau memberikan kasih itu kepada setiap umat manusia. Dengan apa? Dibentuklah batra itu. Tujuan batra itu supaya orang-orang bisa masuk ke dalam. Tapi saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ternyata ketika batra ini dibentuk, ketika batra ini dibuat, ternyata orang-orang sekitar tidak mau meresponi batra itu. Bahkan mereka menganggap bahwa batra itu tidak bermanfaat.
Kenapa tidak bermanfaat? Karena baterai itu dibuat di atas bukit. Nah, secara logika tidak masuk. Tidak masuk. Kenapa baterai itu dibuat di atas bukit? Untuk apa maksud itu? Secara nalar kita tidak masuk. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak terselami oleh pikiran kita itu terselami oleh pikiran Tuhan. Yang menurut kita itu bukan apa-apa, tapi bagi Tuhan itu yang baik. Jadi saudara ini kasih dan baterai itu bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana mesbah kita atau baterai itu kita terus bangun di hadapan hadirat Tuhan. Saudara ini kasih dalam Yesus Kristus. Di pandemi seperti ini kita dituntut untuk membangun baterai kita masing-masing. Kita dituntut untuk kita membangun setiap baterai kita. Mungkin ketika kita membuat mesbah doa, ketika kita mau memberikan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Mungkin teman-teman sekitar kita, teman-teman kos menganggap bahwa ini orang setiap hari sudah ada kerja lain, hanya berdoa dan berdoa. Dia sudah ada kerja lain lagi kok. Buat video pagi-pagi di teman sudah ada kerja kok. Saudara kan dikasih damai ketika saudara membangun mesbah doa saudara. Ketika saudara membangun diri saudara untuk intim dengan Tuhan. Pasti saja ada tantangan. Tapi saudara harus terus tetap teguh dengan iman saudara. Bahwa ada rancangan Tuhan, ada karya keselamatan. Baik bagi diri saudara maupun orang lain yang sementara membutuhkan Tuhan. Mungkin saudara tidak rasa. Tapi ada satu waktu, ada satu masa. Dari ketaatan saudara, kesetiaan saudara akan membuat banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Berapa hari yang lalu saya layani satu teman. Saya layani dia lalu dia katakan begini. Ketika saya mau tidur, saya lihat saya pun saudara berdoa. Ketika saya bangun, saya lihat saya pun saudara berdoa. Dan saya tahu bahwa ketika saya lihat saudara saya berdoa itu membuat saya seperti saya malu. Karena di sekitar saya cinta Tuhan, takut Tuhan. Kenapa saya tidak seperti saya pun saudara yang cinta Tuhan? Setiap saat merenungkan firman Tuhan, setiap saat berdoa. Kenapa saya tidak seperti itu? Jadi saudaraku ini kasih damai, semua yang saudara buat, saudara tanpa sadar saudara telah memberikan sesuatu yang baik kepada sekitar saudara. Mungkin saudara merasa bahwa saudaranya berdoa, saudara baca firman, saudara rasa biasa-biasa saja. Tapi ternyata orang-orang di sekitar saudara merasakan dampak yang saudara lakukan. Dan orang itu menceritakan, aduh kakak, saya merasa malu, saya seperti kosong. Saya rasa saya kering. Tidak sama dengan saya pun saudara yang setiap hari menyembah Tuhan berdoa. Nah saya kepingin seperti itu kakak. Ya saudara ini kasih damai Kristus tanpa sadar apa yang saudara lakukan. Menurut saudara itu rutinitas, tapi saudara lagi melakukan sesuatu yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jadi teman-teman dikasih damai Yesus Kristus, kasih Allah tidak pernah terbatas. Kasih Allah selalu untuk setiap saudara dan saya yang mau meresponi akan kasih dan setia Tuhan. Saudara lihat di sini, apa yang membuat Nuh itu mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kita akan lihat di ayat yang ke-9. Dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus. Nuh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Pertama, dia adalah hidup benar di mata Tuhan. Orang yang benar berarti tidak ada salah dalam dia punya diri. Benar di hadapan hadirat Tuhan. Berarti yang salah-salah itu tidak ada. Jadi saudara ini kasih dalam Yesus Kristus. Ketika saudara datang ke Tuhan, saudara mengabdikan diri saudara kepada Tuhan, maka yang salah saudara harus bedakan antara yang benar yang salah. Makanya Roma 12 mencatat bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu menjadi ibadat sejati. Dan selanjutnya dikatakan bahwa tidak lagi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dari segala pembaruan budi. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pembaruan budi kita yang dari tidak baik menjadi baik, yang salah menjadi benar. Jadi firman Tuhan mencatat bahwa riwayat itu adalah orang yang benar, tidak pernah salah di hadapan hadirat Tuhan. Secara manusia kita pasti ada salah, pasti pernah berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tapi mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan, mengaku dosa kita, dan Tuhan yang adalah adil, Tuhan yang adalah setia, dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Yang pertama adalah hidup benar.
Yang kedua adalah tidak bercela. Jadi saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran harus ada dalam diri kita. Kebenaran harus ada dalam diri kita. Tidak bercela. Tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang sekitar. Tidak buat keonaran di samping kanan kita. Tidak mencemarkan nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa oleh karena engkau nama Tuhan dihujat. Nah, ini yang perlu kita jaga baik-baik, supaya nama Tuhan jangan dicela oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, oleh orang-orang yang baru mau cinta Tuhan, lalu mereka mencela nama Tuhan karena kita. Jadi saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, kita jaga baik-baik hubungan kita dengan Tuhan. Saya merasakan, sungguh sangat merasakan Tuhan itu baik buat kita. Kadang-kadang saudara mau melayani Tuhan ada saat tantangan. Kadang-kadang datang dari rumah, kadang-kadang datang dari pacar kita, kadang-kadang datang dari orang-orang terdekat kita. Tapi apakah itu membatasi kita untuk mengasihi Tuhan? Apakah hal-hal itu membuat kita jauh daripada Tuhan? Saya rasa itu proses untuk mendewasakan kita. Tantangan supaya komitmen kita, apakah kita tetap jaga untuk tetap menyembah Tuhan atau tidak? Saudara lihat kalau Nuh waktu itu menyerah dan meninggalkan akan Batra itu, mungkin tidak ada lagi orang-orang selanjutnya. Karena yang menyelamatkan dunia ini adalah Nuh dan isi rumahnya. Dari keturunan ini lahir keturunan sampai kita. Saudara lihat waktu itu kalau Nuh tidak masuk dalam Batra, dia tidak menyelesaikan Batra itu, maka saya rasa pasti keturunan waktu itu selesai. Karena waktu itu dunia semua dikepung oleh air. Dan semua orang mati waktu itu. Yang terbang waktu itu cuma burung saja jatuh. Burung merpati waktu itu. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur. Kita bersyukur karena kita merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh banyak dalam diri kita. Kita perlu menghormati ini. Jangan biarkan masalah-masalah yang datang mengganggu kita, membuat hubungan intim kita dengan Tuhan terganggu. Hari itu di dalam nama Yesus. Belajar untuk menghadap ke depan. Melihat visi Tuhan. Melihat tujuan hidup kita. Apa hidup kita. Jadi saudara ini kasih dalam Yesus. Kalau saudara tidak pandang dalam tujuan iman saudara, maka saudara akan seperti Petrus ketika dia turun dari perahu. Lalu dia mau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan beta mau berjumpa dengan Tuhan. Beta boleh piko, kata orang Kupang. Beta boleh piko Bapak. Jadi Tuhan bilang sini. Dia dengan iman percaya dan dia pandang kepada Yesus. Dia turun dari perahu lalu dia berjalan. Saudara tahu, ketika dia berjalan sampai di tengah dan sudah mau dekat dengan Tuhan, tiba-tiba angin ribut datang melanda danau itu. Lalu apa respon Petrus waktu itu? Ternyata pandangannya beralih, bukan lagi kepada Tuhan, tapi pandangannya menuju kepada badai itu. Lalu ketika pandangannya kepada badai itu, apa yang terjadi? Ternyata Petrus jatuh dan hampir tenggelam. Saudara tahu, apakah ketika Petrus tenggelam itu, apakah tidak lagi datang pertolongan Tuhan? Yesus datang ketika kita terjatuh, ketika kita tidak sanggup lagi. Di situ tangan Tuhan dengan penuh kasihnya, dia mengangkat kita untuk kita mengalami keselamatan di dalam Kristus. Ya saudaraku ini kasih saya mau sampaikan buat teman-teman yang dikasih dalam Yesus Kristus, atau siapapun saudara yang dengar, bapak mama, saudara semua. Mungkin dalam hidup saudara, saudara mengalami masalah hidup saudara yang membuat saudara tidak lagi mau memandang Tuhan, karena saudara memandang kepada masalah saudara. Mungkin nyong saudara memaksa saudara untuk tidak lagi datang kepada Tuhan. Mungkin keluarga saudara membuat saudara supaya saudara tidak lagi intim dalam pelayanan dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan, tujuan hidup saudara adalah memuliakan Bapa di surga. Firman Tuhan bilang begini, bukan setiap orang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pertanyaannya, kehendak Bapa di surga itu apa? Memuliakan Bapa di surga. Itu saja. Memberikan diri kita kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Melayani Dia, menghormati Dia, menyembah Dia. Saudara lihat ketika Yesus mengajar. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika Yesus sementara mengajar orang banyak-banyak, lalu tiba-tiba murid-muridnya datang kepada Yesus. Yesus, ibumu, saudaramu ada di luar. Lalu respon Yesus yang dia lakukan apa saudara? Dia lihat ke samping kiri kanan lalu dia katakan,
yang disebut ibuku, saudaraku, adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Lalu pertanyaannya, masa kau Yesus yang sayang dia ibu? Masa kau Yesus yang mengakui bahwa dia saudara-saudara dong? Saudara lihat itu konteks firman Tuhan, bahwa waktu itu orang banyak mujizat terjadi. Banyak orang-orang datang berbondong-bondong kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba inisiatif dari punya keluarga besar waktu itu. Dong bilang ini orang sonde bahaya lagi, harus kelainan dong. Dong menganggap bahwa Yesus kelainan. Jadi waktu itu dong bersepakat untuk ambil Yesus waktu itu. Mau ambil Yesus dari tempat yang dia ajar itu untuk kembali ke rumah. Tapi Yesus tahu dia otak dari keluarga-keluarganya waktu itu. Jadi mereka datang di situ bukan dengan tujuan yang baik mau berjumpa dengan Yesus. Tidak. Mereka datang itu mau supaya Yesus kembali. Karena merasa bahwa, sudah baca itu firman baik-baik, dia merasa bahwa Yesus melakukan sesuatu yang keluar dari seharusnya, yang tidak wajar. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, bukan Yesus yang mengakui Maria sebagai dia punya ibu. Bukan Yesus yang mengakui dia saudara-saudara dong, sonde. Tapi Yesus mengajar ketong begini, bahwa ketika seseorang yang ada di sekitar ketong mau menghambat ketong dalam pelayanan, membuat ketong sudah tidak bergairah dengan pelayan lagi, maka saudara perlu harus hadir gitu. Kan iblis lagi berupaya untuk menghambat ketong untuk dekat dengan Tuhan. Sekalipun siapapun dia, tanpa terkecuali kalau orang-orang terdekat kita siapa saja yang mau menghambat kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Bukan memandang dia, tapi memandang iblis yang lagi pakai dia. Saudara lihat ketika ketika ini perempuan datang mau mengurapi kaki Yesus dengan minyak, lalu orang katakan bilang begini, lebih baik jual saya itu minyak, lagi bagi-bagi di orang-orang miskin. Nah ini murid-murid Tuhan yang setiap hari berjalan dengan Tuhan. Tapi saudara lihat apa yang dikatakan Yesus, hei iblis, lenyap dari engkau. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, ketong merasa bahwa orang-orang dekat ketong ini, dia kasih pengertian kepada ketong, memberikan sesuatu pemahaman kepada ketong. Secara ukuran manusia baik. Baik karena apa? Harus jual itu minyak kok bagi-bagi orang miskin. Toh betul. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Dia tujuan bagus ini. Lebih baik jual itu minyak, lalu itu minyak dibagi-bagikan ke orang miskin. Sangat mulia itu, bagus sekali. Tapi ternyata Tuhan itu sudah baik. Tuhan katakan apa yang dia lakukan ini sudah benar. Ini yang betul. Saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus. Makanya saya mengatakan begini, kalau saudara mau kehendak Tuhan, saudara mengerti kehendak Tuhan, saudara harus bangun kehubungan keintiman dengan Tuhan. Saudara mesti bangun terus, supaya saudara bisa tahu, bisa membedakan, ini perkataan yang bijak ini datang dari Tuhan atau datang daripada iblis. Terkadang sesuatu yang datang kepada kita, perkataan yang bijak itu kadang-kadang betul, tapi ternyata bukan dari Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kembali pada konteks firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi, kalau waktu itu dia mendengarkan orang-orang di sekitarnya, lu buat ini batra terus ada kerja aku. Dan firman Tuhan mencatat bahwa orang kawin mengawin waktu itu, orang makan minum kiri kanan, sudah mempedulikan Tuhan. Tapi dia yang setianya, dia melakukan kehendak Tuhan. Bahkan firman Tuhan mencatat di ayat yang ke-22, lalu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Saudara lihat firman Tuhan ini, dia melakukan semua persis seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Kita masing-masing diberikan visi daripada Tuhan. Ada orang yang diberikan talenta visi untuk bermain musik, ada yang diberikan talenta untuk memuji Tuhan, ada yang diberikan talenta untuk berkhotbah. Kita masing-masing dengan visi kita masing-masing. Kita dengar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, lakukan itu dengan setia. Bahkan saya pernah sampaikan di Tuhan, kalau bisa beta mati waktu beta khotbah saya dengan Tuhan. Beta pernah doa begitu. Kalau bisa pas beta berdiri di hadapan hadirat Tuhan, orang tembak beta, senang apa Tuhan, yang penting beta pas berdiri melayani pekerjaan Tuhan. Karena beta tahu
tujuan beta hidup untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi ketika beta mati terhormat ketika beta melayani pekerjaan Tuhan. Beta mau ketika beta mati karena ada masalah, kayak sakit parah begitu, atau ada sesuatu yang kayak celaka bodok saya begitu, habis semua begitu. Beta mau ketika beta mati sementara melayani pekerjaan Tuhan. Jadi teman-teman dikasih, kalau kau tahu visi Tuhan, tujuan Tuhan dalam diri kita, maut sekalipun kita tidak akan pernah takut. Seperti Stefanus, dia tahu bahwa dia harus dilempar mati waktu itu, tapi dia tidak mempedulikan maut sebentar menghimpit dia. Dia memandang kepada Yesus waktu itu. Nah, ketika dia memandang ke atas, dia tersenyum. Karena apa? Dia melihat malaikat-malaikat banyak di situ. Jadi saudaraku, ini kasih dan kembali sudut pandang kita, itulah yang membawa kita untuk sampai tujuan kita. Kalau sudut pandang kita kepada sesuatu yang lain, maka saudara tidak akan sampai pada tujuan saudara. Seperti Petrus itu, dia tidak memandang pada tujuan sebenarnya, dia memandang kepada badai persoalan itu. Kalau saudara hanya berjalan pada badai persoalan dunia punya terus, saudara tidak akan pernah sampai kepada Yesus yang adalah tujuan sebenarnya saudara melayani. Saya sempat sampaikan di Grace, saya bilang begini, untuk apa ketong berdoa? Untuk apa ketong pelayanan? Untuk apa ketong bersekutu? Kan tujuannya untuk bertobat, toh? Tujuannya kan untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau ketong berjalan dengan Tuhan tapi dalam hidup kita belum pernah bertobat, untuk apa ketong beribadah? Untuk apa ketong memuji Tuhan? Untuk apa ketong pi sembahyang? Untuk apa setiap hari ketong melayani Tuhan kalau sudah ada pertobatan dalam diri ketong? Makanya firman Tuhan mengatakan, saya sampaikan harus berbuah. Buah itu harus nampak dalam diri kita. Kapan hari saya dengan Melpi, dengan Adi, kita bicara-bicara tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Tuhan itu siapa? Kita masih sempat sharing itu. Dan Adi bilang begini, beta mau berubah. Beta mau belajar sedikit meninggalkan beta kehidupan yang lama. Kakak dong jangan lihat beta culun-culun begini, beta berat ini. Jadi teman-teman dikasih dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka harus ada pembaruan dalam diri kita. Ada tingkatan-tingkatan pertobatan yang harus ada dalam diri kita. Tidak mungkin kita datang kepada Tuhan lalu kita hidup begitu. Sana ada pembaruan sama sekali. Sana ada perubahan sama sekali. Nah, ini buat apa saudara datang ke Tuhan kalau sana ada perubahan dalam diri saudara? Dan saya mau sampaikan buat saudara semua dikasih Tuhan. Siapapun saudara, mari ambil keputusan yang benar. Karena semua orang mengalami kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan? Firman Tuhan mencatat dan yang paling terakhir dia katakan, Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Jadi saudaraku ini kasih, mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karib itu berarti erat. Karib itu berarti tidak terpisahkan. Karib itu berarti setiap hari sama-sama. Soalnya bisa jauh, selalu dekat. Kemana Yesus pergi di situ ketong ada. Kemana Yesus lakukan di situ ketong lakukan seperti itu. Karib toh. Ada teman yang karib, ada teman yang sonde karib. Nah, orang yang karib ini semua rahasia pasti dia tahu. Misalnya dia lagi jomblo, pasti dia teman yang karib pasti tahu dia lagi jomblo. Dia lagi suka dengan orang lain, pasti kawan karib pasti akan tahu, semua bisa tahu. Atau dia ada lagi dapat putus, pasti dia kawan karib tahu, dia lagi putus. Jadi saudara ini kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Ketika saudara membangun hubungan karib dengan Dia, Dia tahu apa yang saudara perlu. Dia tahu memberikan solusi buat saudara. Ketika saudara membangun hubungan keintiman dengan Dia. Firman Tuhan mengatakan orang yang mendua hati hidupnya akan tenang. Kalau saudara tidak mengambil keputusan mengikuti Yesus Allah keputusan, maka saudara pun hidup saudara akan pernah tenang.
Saudara bilang mau melayani Tuhan, saudara tidak akan menemukan arti dari pelayanan itu. Kalau saudara tidak bergaul karib dengan Tuhan, saudara masih mendua hati dengan Tuhan, saudara tidak akan menemukan pelayanan yang sebenar. Saudara tidak akan pernah menemukan Yesus itu seperti apa, karena saudara mendua dengan Dia. Saya mau katakan buat saudara, saya mengasihi saudara di mana saja berada. Saya mau saudara betul-betul bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Ada beberapa teman-teman saya yang luar biasa. Mereka berani mengambil keputusan untuk meninggalkan dia punya zona nyaman. Dia meninggalkan dia punya keinginan daging untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus. Dia mengambil keputusan untuk dia memandang Yesus. Dia mengambil keputusan untuk dia mencintai Yesus. Nah, ini yang Tuhan mau. Kalau saudara mau mencintai Tuhan, cintailah Dia dengan segenap hati saudara, segenap jiwa saudara, segenap akal budi saudara, segala kekuatan saudara. Saudara persembahkan di hadirat Tuhan. Siapapun saudara yang dengar khotbah ini, kalau saudara mau sungguh-sungguh mengalami kasih dan karunia Tuhan, maka hari ini juga siapapun, bapak mama, kakak adik, saudara siapapun, ambil keputusan hari ini. Selama masih ada kesempatan, dengar suara Tuhan, lakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Seperti ayat yang ke-22 tadi katakan, Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan. So, dia salah sama sekali. Dia melakukan persis apa yang Tuhan sampaikan. Jadi teman-teman dikasih saudara-saudara orang-orang muda, untuk mendapatkan sesuatu tidak ada yang instan. Saya sharing dengan saya teman, saya bilang begini, kalau kamu mau jadi emas yang murni, maka ada proses di mana saudara akan dibakar, dilebur menjadi emas yang murni. Nah, untuk sampai tahap menjadi emas yang murni, ada berapa tahapan-tahapan sampai menjadi emas yang murni. Karat-karat yang masih ada mengikat di situ, yang bukan emas yang murni, itu mesti dilepaskan dulu. Sampai titik di mana saudara menjadi emas yang murni. Jadi saudara ini kasih dalam Yesus Kristus. Kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan, mungkin hari ini jawaban doa saudara belum terima. Tuhan lagi masih mau uji saudara. Untuk Tuhan melihat imanmu menjadi murni atau tidak. Apakah saudara bertahan ketika saudara mengalami proses 7 kali dibakar untuk saudara punya iman yang murni, saudara tetap setia bertahan atau tidak? Saudara ini kasih dalam Yesus Kristus. Untuk mendapatkan sesuatu ada proses, ada harga yang perlu kita bayar, ada penyangkalan diri di situ. Saudara lihat di situ, dikatakan memikul salib, artinya semua beban hidup kita pasti kita pikul. Kita merasa kita sudah mampu. Tapi saudara lihat, kalau beban hidup saudara taruh di pada kaki salib Tuhan, maka kuk yang saudara pikul itu, firman Tuhan mengatakan enak rasanya dan ringan. Kalau saudara pikul sendiri, saudara pasti merasa berat, karena kuk itu sangat berat, karena saudara pakai saudara kekuatan. Lalu yang berikut dikata menyangkal diri. Jadi saudara ini untuk mencapai tingkatan iman kita yang murni, maka butuh penyangkalan diri. Orang lain boleh bapalo di sana, orang lain boleh pacaran, orang lain menikmati kehidupan mereka sehari-hari, mereka berhubungan intim, kawin mengawin di situ. Tapi saudara tidak mengalami hal itu, berarti saudara lagi menyangkal diri. Nah, Tuhan butuh orang-orang seperti itu, menyangkal diri yang seharusnya bisa dilakukan, tapi dia membuat seolah-olah dia tidak bisa melakukan. Yang seharusnya dia punya masa di mana harus menikmati dunia ini. Tadi saya teman di status, selama masih muda, gunakan masa muda itu sebaik-baik mungkin. Senang-senang sudah, happy sudah, karena masa muda cuma satu kali. Dia bilang begitu. Tapi saya mau dalam hati saya bilang, saya mau balas dia, tapi biar sudah. Itu mungkin dia keputusan, dia anggap itu yang benar, ya sudah, dia nikmati. Tapi saya mau sampaikan, masa muda adalah masa yang terindah, masa di mana tidak bisa kembali lagi. Dan saya ketemu banyak orang-orang dalam pelayanan katakan, aduh kalian bersyukur kalian masih muda-muda, air-air melayani pekerjaan Tuhan. Bapak dong ini om dong menyesal, karena tua ini baru bisa melayani Tuhan.
Bahkan ada opa-opa yang sudah bisa jalan lalu dia bilang, kakak beta menyesal karena selama muda beta sudah melayani pekerjaan Tuhan. Ya saya mau katakan buat saudara, orang dunia menganggap bahwa masa muda adalah masa senang-senang. Kita membuat semua sesuka hati kita. Tapi orang yang mengenal kerjaan surga, dia tahu bahwa masa muda adalah masa di mana dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sehingga pengkhotbah mengatakan, dalam pengkhotbah itu dikatakan bahwa pergunakan ini masa muda sebaik-baik mungkin. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saudara orang muda atau saudara orang tua yang dengar khotbah ini, siapapun saudara, ambil ini keputusan sekarang. Selama saudara masih bisa bernapas, saudara masih bisa menghirup ini oksigen dengan gratis, ambil keputusan sudah. Jangan tertipu dengan iblis punya intimidasi omong kosong itu. Datang tipu kalian untuk kalian pandangan tidak datang kepada Yesus. Tolak itu. Sangkal diri saudara. Sangkal sesangkal mungkin. Supaya ada iblis yang datang mau menyangkal kita, dia tidak bisa menyangkal kita. Menipu kita, dia tidak bisa menipu kita. Karena benar-benar kita menyangkal diri kita. Kita menyalipkan diri kita dan pandangan kita kepada Tuhan. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, mari latih kita untuk menyangkal ini keinginan daging. Karena proses ini membuat kita akan murni. Orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan mengalami mahkota kehidupan. Dia akan menerima kehidupan itu, mahkota yang indah daripada Tuhan. Jadi teman-teman yang sudah mengambil keputusan untuk setia dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah telat menepati dia pun janji-janji. Kalau hari ini saudara belum mengalami kasih dan setia Tuhan, mungkin saudara merasa menunggu terlalu lama untuk mendapatkan jawaban-jawaban daripada Tuhan. Kalau saudara seperti Abraham dan Sarah, mungkin saudara bisa bunuh diri. Karena 100 tahun dan 90 tahun baru bisa mendapatkan janji Tuhan. Saudara hanya berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun saudara belum dapat jawaban Tuhan, baru saudara kecewa. Saudara seharusnya malu dengan Abraham. Saudara seharusnya malu dengan Sarah, walaupun dia sempat tertawa dengan janji Tuhan. Saudara mesti malu dengan orang-orang seperti itu. Saudara mengatakan saudara orang percaya, maka milikilah iman seperti Abraham itu. Abraham itu diberikan titel, diberikan satu pengakuan daripada Tuhan, bahwa dia adalah bapa dari semua orang percaya. Kalau saudara katakan bahwa saudara orang percaya, lalu saudara tidak percaya dengan mujizat Tuhan, saudara tidak percaya dengan proses-proses Tuhan, saudara bukan orang percaya. Saudara adalah orang-orang yang ragu-ragu dalam iman saudara. Menantikan janji Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, maka proses ini kita harus lewati. Tidak gampang, tidak instan. Kalau saudara mau mendapat yang instan, saudara bisa toh mie mampol putar pi makan sudah. Lalu ada pedis-pedis sedikit, lalu saudara bilang gini paling enak so. Padahal agak ada makan ketong pelan-pelan di dalam itu. Ada kesanjung ketong, sentar su lambung, sentar kepala su sakit. Kenapa? Yang instan yang ketong perlu kita makan toh. Tapi sesuatu yang betul-betul mengalami proses dan lama, ketika kita mendapatkan, kita akan bersyukur. Kenapa? Karena proses itu yang membuat ketong menghargai apa yang ketong dapat. Tapi sesuatu yang instan tiba-tiba kita dapat, ketong akan belajar bersyukur. Kenapa? Ketong terima dengan gampang. Tapi sesuatu yang ketong lewati dengan proses, dengan pergumulan, dengan keringat, dengan tenaga, dengan menahan diri, menyangkal diri. Ketika saudara mendapatkan, saudara bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah kasih beta. Ini yang baik sudah. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saudara mau dapat yang karat dong. Saudara mau mendapatkan sesuatu yang belum murni kok. Tuhan tidak pernah memberikan saudara yang baik. Tidak baik. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang baik saja. Tapi Tuhan mengatakan, aku memberikan yang lebih baik. Yang terbaik, bukan yang baik.
Lu guru sering, ini subah ini baik so Tuhan. Tapi Tuhan bilang, beta kasih lu yang terbaik, bukan yang baik, yang terbaik. Jadi teman-teman ini kasih dalam Yesus Kristus, terus pandang kepada Tuhan, karena Dia sumber, Dia memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Dia minta roti, Dia kasih roti. Dia pernah kasih ketombat. Asal kita melewati ini proses dulu. Masa Tuhan mengalami proses di padang gurun lalu ketong pengikutnya soalnya mau mengalami proses bagaimana? Kita harus mengalami proses demi proses. Waktu Nunu datang pertama kali, datang masih bodoh-bodoh, cerewet kiri kanan, baribut kiri kanan, soalnya bisa diatur. Lu omong A, dia omong B. Nah kita mau bagaimana atur dia? Kok kita omong A, dia omong B, nah kita mau atur dia karena. Tapi dia belajar pelan-pelan. Namanya kitab saudara di Sumba ini kan otak keras toh. Otak keras, lalu dia pun mau apa nah itu sudah. Tapi saudara lihat, ketika dia datang ikut Tuhan, dia belajar merendahkan diri. Nah, itu kunci satu itu. Ketika saudara belajar merendahkan diri, nah di situ baru Tuhan bisa atur ketong diri. Selama kita pernah turunkan tangan kita, angkat tangan kita dan menundukkan diri kita di hadapan hadirat Tuhan, selama itu Tuhan tidak akan pernah mengubah kita. Tuhan tidak akan pernah berbuat sesuatu dalam diri kita. Tapi ketika kita merendahkan diri, mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan, akan mengubah semua hidup kita. Okta diubah dari dua yang cereot omar biru, mulai pelan-pelan meninggalkan itu perilaku, itu sifat, itu karakter yang sudah baik. Akhirnya menjadi baik sampai sekarang. Kalian lihat Okta ini, dia dulu pernah seperti ini. Dia dulu itu satu hari itu mungkin ketong ngomong satu kata dia 1000 kata lebih dari ketong ya. Tapi saya melihat dia mulai pelan-pelan berubah dan atas anugerah Tuhan ya puji Tuhan lah, sudah merendahkan diri, sudah belajar merendahkan hati, luar biasa. Jadi teman-teman dikasih dalam Yesus Kristus, mesti ada proses, ada progres dalam kita melayani Tuhan. Mesti ada tingkatan perubahan ketika kita datang kepada Tuhan. Saudara ini kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat di sini bahwa Nuh mengalami kasih karunia daripada Tuhan, dan Tuhan juga memberikan kasihnya yang sama kepada kita. Saudara lihat di sini bahwa hampir semua manusia itu hampir lenyap dan habis waktu itu. Tuhan menyesal karena telah membuat manusia begitu banyak. Firman Tuhan di ayat yang ke-6 mencatat hal itu, dan ayat yang ke-7 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara lihat ini, bahwa Tuhan saja menyesal. Penyesalan ini selalu datang terakhir. Apakah Tuhan sudah tahu? Tuhan tahu. Bahkan ketika Tuhan membentuk manusia di Taman Eden, bahkan Dia sudah buat di situ ada pohon kehidupan, ada baik dan sudah baik. Dia tahu. Nah kita sendiri ini yang buat, yang seolah-olah tidak tahu dan berbuat sesuatu yang di luar daripada kehendak Tuhan. Tuhan menyesal karena apa? Kejahatan manusia yang begitu banyak. Saudara, ketika sidang Yesus memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semua tanpa terkecuali. Yesus katakan sudah selesai di atas kayu salib, berarti dosa tidak lagi ada dalam diri kita. Sudah selesai. Tapi respon kita yang salah, tidak menghargai kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melakukan sesuka hati kita, melakukan sesuai dengan kehendak kita. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Firman Tuhan mencatat, Dia menyesal. Saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus. Mungkin dalam hidup saudara, hamba-hamba Tuhan tegur saudara, nasihati saudara. Saudara mungkin saudara dengar, lalu didoakan. Kalau saudara mengambil keputusan beta mau berubah, habis itulah saudara buat lagi. Lalu saudara datang lagi kepada hamba Tuhan, kepada Tuhan didoakan, dan Tuhan mengampuni. Besok lagi saudara buat yang sama. Lalu saudara datang lagi kepada Tuhan. Saya kasih contoh seperti Petrus 3 kali.
datang lagi kepada Tuhan, menyesali semua perbuatan. Yesus ampuni, buat lagi ulang-ulang. Lalu Tuhan bilang cukup sudah. Yesus ampuni lu ulang-ulang, lu pernah hargai bepung kasih karunia. Yesus kasih lu kesempatan, tapi lu pernah hargai ini kesempatan. Lu permainkan semua yang beta kasih buat lu. Kalau Tuhan bilang, Tuhan seperti beta, dia bilang, pasti dia bilang begini, lu kira beta anak kecil. Kalau lu permainkan beta, kalau dia manusia ya, kalau dia pakai dia emosi, dia bilang, kalau lu kira beta anak kecil, kalau lu permainkan beta. Tapi Tuhan seperti itu. Dia sabar buat saudara. Tapi saudara mesti sadar. Kalau dia sabar, saudara mesti sadar. Masa dia sabar, saudara tidak sadar. Saudara buat semua sesuka hati saudara. Saudara lihat firman Tuhan mengatakan, dia menyesal. Dan akhirnya apa? Dia membinasakan. Selesai saudara. Saudara begini kasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajar kepada orang untuk menyelesaikan masalah. Diajarkan kepada rasul-rasulnya katakan begini, kalau ada masalah, panggil dia secara empat mata. Sampaikan kepada dia baik-baik. Kasih tahu dia yang benar itu seperti apa. Kalau dia dengar, puji Tuhan. Kalau sudah dengar, panggil saksi satu datang. Panggil teman satu lain, nasihati dia, tegur dia. Kalau dia semua dengar, bawa dia pilih banyak orang situ. Baru pilih teman-teman. Sampaikan di situ sudah. Ini dia seperti ini, dia seperti ini. Kalau sudah semua orang dia berubah lagi. Firman Tuhan mengatakan setengah iblis makan dia sudah. Setengah iblis mau buat apa dia terserah sudah. Makanya dari firman itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan memberikan kita 3 kesempatan. 3 kesempatan. Bahkan Petrus juga mengalami hal yang sama. 3 kesempatan. Saya tidak tahu saudara diberikan kesempatan berapa kali, saya tidak pernah tahu. Ada orang yang diberikan kesempatan cuma 1 kali. Ada orang yang diberikan kesempatan 2 kali. Ada orang yang diberikan kesempatan 5 kali. Tapi kalau saudara mau jadi orang yang bebal, firman Tuhan mengatakan dia bisa pakai keledai datang khotbah ke toh. Kalau manusia bisa ubah saudara, bisa tegur saudara, maka lebih baik Tuhan pakai binatang untuk tegur saudara. Nah kalau sampai binatang tegur saudara, berarti saudara tidak punya akal budi lagi. Saudara sudah kehilangan rasa sebagai manusia. Kenapa? Sampai hewan yang nasihati saudara. Itu artinya saudara sudah ada harga lagi. Masa kalau saudara disandingkan dengan hewan bagaimana? Yang membedakan manusia dan hewan ini kan akal budi ini. Akal membedakan mana yang baik dan sudah baik. Nah kalau sampai saudara ditegur oleh binatang, berarti saudara tidak lagi tahu mana yang benar, mana yang sudah benar. Karena binatang yang dipakai untuk tegur saudara. Ya saudara kini kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan menciptakan saudara dengan satu tujuan, memuliakan Bapa di surga. Saudara tidak pakai hidup saudara untuk memuliakan Bapa di surga. Saudara pakai hidup saudara untuk memuliakan pacar saudara, memuliakan orang-orang terdekat saudara, memuliakan dunia ini. Maka ingat baik-baik, saudara lagi jalan salah itu. Dan ketika saudara pakai kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara untuk menyenangkan hati Tuhan, lewat pekerjaan saudara menyenangkan hati Tuhan, lewat kuliah saudara menyenangkan hati Tuhan, lewat apa saja saudara menyenangkan hati Tuhan, maka di situ saudara sudah tahu tujuan hidup saudara. Bahkan saya pernah ambil satu keputusan ketika saya bertobat pertama kali. Saya sampaikan di orang yang pernah dekat dengan saya. Saya bilang begini, beta akan tinggalkan lu karena beta lebih utama apa yang menjadi tujuan dalam hidup beta. Buat tujuan beta bagaimana beta menyenangkan hati Tuhan. Beta takut beta gagal. Beta takut beta salah melakukan sesuatu yang di luar daripada kehendak Tuhan. Dan saudara tahu, dari keputusan itu membawa saya sampai titik seperti ini. Keputusan hari ini
membawa kita pada hari esok. Kalau kita salah ambil keputusan hari ini, maka hari esok akan hancur. Keputusan hari ini membawa dampak kepada hari esok. Kalau saudara mau melihat mujizat Tuhan dalam hidup saudara, saudara mau mengalami kemenangan dalam diri saudara, maka merendahkan diri hadapan hadirat Tuhan. Ambil keputusan hari ini. Ambil. Sebelum waktunya terlambat. Orang-orang sekitar kita akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Membuat kita tidak lagi dekat dengan Tuhan. Kalau saya tidak menjaga iman saya dengar orang-orang di sekitar saya, maka saya tidak akan pernah berjumpa dengan teman-teman dan tidak akan pernah berdiri di tempat ini. Tapi saya tahu bahwa tujuan diri saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Saya kuat karena ada teman-teman. Saya kuat karena ada Tuhan di pihak siapa lagi saya. Ya teman-teman dikasihi dalam Yesus Kristus, saudara pandang di hari esok, jangan terus berharap kepada Tuhan. Pandang terus kepada rencana-rencana Tuhan. Tidak usah pikir yang lain-lain. Coba saudara berpikir pada pusat yang memberi kalian kehidupan. Saudara coba berpusat pada Yesus yang memberikan kehidupan ini. Kepada Yesus memberi berkat ini. Bahkan ketika murid-murid sana ada uang, Yesus bilang ini, lo pilih itu laut sana, lo buang itu umpan di situ, nanti ada ikan di situ. Jadi itu ikan dia buka mulut ada uang di situ. Maksudnya begini, Thomas sampaikan kepada kita. Kan Petrus, mereka berjalan di pantai ini kan tindakan kerja sebenarnya. Ya Tuhan menyiapkan itu lewat setiap tindakan iman. Bukan hanya modal iman saja, tapi ada tindakan iman. Berjalan mendengarkan suara Tuhan, berjalan ke tempat itu, dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkat itu Tuhan sediakan. Di dalam ikan kok ada uang dari mana? Kan senang mungkin. Nah itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Asalkan ada tindakan iman kita. Ada sesuatu yang kita buat sebelum kita dapat berkat itu. Ada orang yang bilang berdoa kok senang tindakan sama juga. Akan dengar suara Tuhan, bertindak dan alami itu berkat Tuhan. Jadi teman-teman dikasihi dalam Yesus Kristus, kasih membuat kita mengalami kemenangan, mengalami keselamatan, mengalami pemulihan dalam hidup kita. Siapapun saudara yang dengar khotbah ini, di mana saja saudara berada, saudara tundukkan kepala di hadapan hadirat Tuhan. Saudara merenungkan betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya. Kalau mengalami kasih karunia Tuhan, bahkan kita telah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengorbankan anak yang tunggal itu Yesus Kristus, menebus dosa saya dan saudara. Maka biarlah kasih itu saudara tanam dalam diri saudara. Saudara belajar mengucap syukur. Saudara belajar menaikkan tangan saudara di hadapan hadirat Tuhan. Dan hati saudara tertunduk di hadapan Tuhan. Minta pertolongan dan kasih-Nya. Maka Dia Allah yang setia akan menganugerahkan kasih dan setianya kepada saudara saya. Tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa ucapan syukur firman Tuhan. Siapapun saudara di mana saja berada, mari kita menyesali setiap dosa-dosa kita, menyesali setiap pelanggaran-pelanggaran kita, menyesali semua yang kita sudah buat berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu, berapa hari yang lalu, yang membuat saudara jauh daripada Tuhan. Tunduk kepala saudara di mana saudara berada, sambil hati saudara terangkat kepada Tuhan. Saya berikan waktu buat saudara untuk saudara sejenak merenungkan dan berdoa di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Buat saudara hamba, teman-teman hamba, orang-orang tua hamba yang sementara dengar khotbah ini, di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati mereka dengan kasih dan karunia Tuhan. Bapa, biarlah mereka mengalami kemurahan-Mu Bapa,
mengalami keselamatan daripada Tuhan, mengalami pemulihan daripada Tuhan, seperti Nuh mengalami kasih dan karunia daripada Tuhan. Karena hidup benar dia bercela dan bergaul karib dengan Tuhan. Bapak ajar kami untuk bergaul karib dengan Tuhan. Siapapun kami yang dengar firman Tuhan hari ini, di mana saja mereka berada Tuhan. Mungkin hari yang lalu mereka kehilangan kasih daripada Tuhan. Mungkin mereka jauh dan melarikan diri dari pelayanan dan melakukan apa yang mereka kehendaki. Tapi hari ini Bapak jamah mereka. Kembalikan mereka dalam kasih-Mu Tuhan. Kembalikan mereka dalam setia-Mu Tuhan. Kembalikan mereka untuk mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Jamah mereka Bapa. Orang lain Tuhan hampiri. Biarlah mereka juga mengalami kasih-Mu Tuhan. Hampiri mereka Bapa. Jamah mereka dengan kasih dan setia Tuhan. Pulihkan mereka. Kembalikan mereka dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba datang berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Urapi hamba-Mu yang hina, yang kosong ini Tuhan. Biarlah urapan demi urapan Tuhan penuhi hamba. Dan ujung rambut sampai ujung kaki. Dan hamba ajar hamba terus merendahkan diri. Berharap bergantung. Dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup hamba. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami datang berdoa. Mengucap syukur untuk semua yang baik yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di minggu depan. Salam. Ya, mari kita bersukacita buat Tuhan Yesus. Inilah saat yang enak, mahala terjadi.
Salam. Terima kasih kepada teman-teman sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bertumbuh terus di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mengikuti warta pelayanan untuk doa malam hari Senin yang melayani firman Tuhan Kamias, WL, Kasila, gitaris, Kak Adi. Untuk sementara yang lain tinggal menyesuaikan. Untuk menutup ibadah pada malam hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena begitu besar kasih dan cinta-Mu yang kami rasakan di setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Bapa yang baik, inilah doa permohonan kami di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.